Nona, ini kamar mandi pria. Apa yang kamu lakukan? Aku mau pergi, tunggu. Ayo foto dan tinggalkan pesan. Apa yang kamu lakukan? Hei, bawa urinoir. Hei, oke. Hei. Kamu bilang kalau aku cerita ke seluruh perusahaan. Kami punya playboy di perusahaan. Khususnya lari ke toilet pria untuk mengintip. Hapus untukku. Hapus. Oke, kamu bisa hapus. Syaratnya adalah, dari sekarang kamu harus lakukan apa yang aku suruh. Kalau tidak, semua orang di perusahaan akan dapat pesan seperti ini di ponsel mereka. Cepat hapus untukku. Oh, jangan ikuti aku. Aku minta maaf. Hahaha. Ayo. Senyum. Ayo. Jangan bergerak. Senyum satu dan lakukan yang lain. Jadi Wang Siwan masih orang baik. Dia sibuk sekali. Dan menulis email ke kamu para magang kecil. Kamu harus kerja keras. Jangan terlambat lagi. Aku mengerti. Aku baru saja memikirkan mie ikan kuning malam ini. Aku tidak mengerti. Tidur tidak nyenyak dan kemudian aku terlambat. Kamu bilang tidak ada yang memuji aku ketika aku datang awal. Yang ini terlambat. Seluruh perusahaan akan tahu. Semua mengkritik aku. Anak, ingat. Pekerjaan itu tentang disiplin. Dan kamu tidak terlalu muda sekarang kan? Jangan emosional. Orang yang tidak stabil secara emosional tidak bisa bertahan di masyarakat ini. Oke. Aku nggak bakal ngajarin kamu banyak. Kamu juga nggak bakal ngerti. Ingat ya kalimat ini. You Mr. Wang bener banget. Jadi orang yang peduli. Oke. Oke, bye. Hei. Hangat. Mama punya ide. Universitas Kota Shanghai. Macet cuma buang-buang waktu. Transportasinya juga mahal. Menurut kamu ini oke nggak? Kami bakal kirim kamu uang. Mending kamu beli sepeda motor listrik aja. Beli sepeda motor listrik apa? Itu terlalu berbahaya. Jalan pelan-pelan, pokoknya hati-hati aja. Iya kan? Hei mama, ini ide bagus. Itu. Aku pinjam uang buat motor listrik dari kamu. Aku bisa bayar setelah gajian, oke? Pinjam apa? Keluarga ini bicara dua bahasa. Sekarang yang penting kamu tetap kerja. Ya mama bakal kirim uang besok. Ahaha. Makasih mama mua. Makasih papa mua, haha. Sayang, kamu harus baik-baik ya. Tunggu aku balik. Aduh, cepet banget dibenerin. Hei Xiao Cuan, ini bisa dipercaya ngasih teman? Oke, aku berangkat ambil sekarang. Hei hangat, apanya si Song itu? Kesini. Datang sini. Ayo. Kamu baik-baik aja. Gak apa-apa, bantuin aku ke komputer City. Ambil laptopku.
Ini keuangan perusahaan. Perusahaan nggak kasih laptop ke magang. Kata aku ada. Jangan lupa ya. Kamu lakuin apa yang aku suruh. Aku punya buktimu. Tidakkah kamu punya mobil sendiri? Kenapa kamu tidak mengambilnya sendiri? Oke. Aku akan pergi sendiri. Ya ampun, haruskah aku kirim Weibo atau Moments dulu? Hei. Kasih aku alamatnya. Itu bagus. SSTH. Jadi baik. Apakah diparkir di sini di mana mobilnya? Bagaimana dengan mobilnya? Siapa yang mencuri mobilku? Siapa yang mencuri mobilku? Siapa yang mencuri mobilku? Ada yang lihat mobilku. Ada yang lihat mobilku. Aku berhenti di sini. Ada yang lihat mobilku. Halo. Viagra. Aku kehilangan mobilku. Mobil listrik yang baru ku beli. Aku benar-benar tidak ingin melakukannya lagi. Uang hidup habis. Mobil yang baru ku beli juga hilang. Aku beli mie ikan kuning setiap hari, tapi tidak ada yang kasih aku uang. Magangku kacau balau setiap hari. Aku bahkan tidak bisa bilang ke orang tua. Mobil itu penting, tapi kamu harus minta uang untuk mie ikan kuning ke mereka. Bagaimana aku menginginkannya? Jika aku menginginkannya, orang lain akan berpikir. Peduli. Kamu tidak peduli bagaimana kamu menjalani hidupmu. Kenapa mereka tidak mencuri mobil orang lain? Kenapa kamu mencuri mobilku? Mobilku tidak berharga. Itu dia. Komputer bodoh. Hei, tenang. Tante ya Tuhan. Jika kamu merusak komputer ini, kamu harus bayar komputer ini. Tidak apa-apa. Bisakah aku minta perusahaan mengganti mobilku? Hei, bagaimana aku bisa bilang kalau aku juga kehilangan itu di kantor? Pak Chen dari departemen penjualan kami. Dia sangat sibuk dengan pekerjaan. Jadi dia bercerai dengan istrinya. Menurutmu perusahaan akan memberinya kompensasi untuk istri? Tidak kembali selama ini. Kukira kamu mengalami kecelakaan mobil. Kamu bayar aku untuk mobil listrik itu. Tenang. Ya. Sang Shen, ibunya baru saja membelikannya mobil listrik kemarin. Bukankah kamu memintanya pergi ke Computer City untuk mengambil komputermu? Mobil hilang. Itu artinya bodoh. Kamu. Apa aku salah? Banyak mobil di jalan. Kenapa kamu tidak mencuri mobil orang lain? Tahukah kamu betapa kecilnya kemungkinannya? Bukan pencurinya yang salah tapi kamu. Kalau aku tidak membantumu mengambil komputer, aku juga tidak akan kehilangan mobilku. Kesalahan logika. Tidak ada hubungan yang diperlukan antara kehilangan mobilmu dan mengambil komputermu. Hari ini adalah saat kamu tidak mendapatkan komputermu. Tapi selama kamu yang mengemudi, dia pasti kehilangannya. Dan kamu tahu kenapa? Karena almanak mengatakan kamu kehilangan mobilmu hari ini. Kamu tenang. Tapi kalau kamu memohon padaku, aku mungkin bisa menunjukkan sedikit belas kasihan. Membelikanmu mobil. Lagi pula membeli mobil listrik itu untukku, semudah membeli bakso. Kamu sakit. Aku tidak melakukan kesalahan apapun. Kenapa aku harus memintamu? Zhang Shuo Songwen. Kenapa kamu tidak bisa mengambil yang lembut? Aku sakit, kenapa aku harus mengambil yang lembut?
Hahaha, Sun Wan kembali. Direktur He. Gadis kecil, kamu tidak berpikir aku mencoba mengambil keuntungan darimu kan? Aku ingat uang untuk mie itu. Lebih baik daripada kamu ingat. Aku ingin memberikannya sekaligus. Ribet banget kalau harus kasih kembalian terus. Benar kan? Ayo lihat. Coba lihat apa aku ingat, benar kan? Oh, aku ingat betul akun ini. Semuanya ada di sini. Cepetan. Ambil ini. Salahku karena ceroboh. Kamu belum dibayarkan, biarkan kamu yang bayar. Kamu kaya banget ya. Gimana kalau begini? Nanti aku biarkan kamu beli sesuatu. Aku kasih uangnya dulu, oke? Oke, Oke, hari ini tetap sama, jangan pedas. tambah 1 topping ayo. Pedas dengan daun ketumbar. Zhang Sheng, aku ingat di buku ini. Kamu berutang 2 mangkok mie, total 48 yuan. Kasih uang. Ini hampir 2.000. Plus uang untuk motor listrikmu. Simpan kembaliannya. Hei, jangan pergi. Uang ini kamu. Mereka kasih kamu uang. Ambil saja. Apa masalahnya? Direktur Hao. Kecuali beli mie ikan kuning, bisa kasih aku pekerjaan lain? Song Nuan, pekerjaan CEO kita terlalu penting. Kamu tahu kan? Apakah kalian intern bekerja dengan baik atau tidak? Aku harus cek ulang semuanya. Kamu bilang lebih baik aku kerjakan sendiri kalau ada waktu. Kenapa kamu tidak bisa seperti Zhang Sheng? Ah, kamu habiskan 3 bulan ini dengan baik. Kita sudah punya. Semuanya baik-baik saja? Kita semua baik-baik saja. Kembali. Mr. Wang. Ikut aku ke meeting ketua siang ini. Oke, mengerti. Kantor CEO adalah departemen yang sangat penting. Kenapa semua orang sibuk sekali? Apa kamu merasa tidak ada yang dikerjakan? Sebagai pendatang baru yang baru masuk ke masyarakat, aku harap kamu bisa melakukannya selangkah demi selangkah. Rencanakan karirmu dengan baik. Siapa ini? Sangat familiar. Kamu ngapain? Kenapa masih mengintip privasi orang? Kamu masih punya privasi. Apa hubungannya dengan aku? Aku kasih tahu ya. Aku sama sekali tidak tertarik. Cepat pergi.
Mr. Yo kamu ini Haihan. Hahaha. Bocah-bocah nakal ini sudah membuat kekacauan untukku. Apa ini tidak bisa dingin? Kamu biarkan itu. Yo Gege cepat minta maaf sama orang. Papa. Ini Yo Gege. Dia belum belajar cara minum. Biarkan dia minta maaf sama orang. Itu akan menambah masalah. Bukankah Sao Xiaochuan dari Departemen Sains dan Teknik itu tong minuman? Biarkan dia latihan sama Geko. Mengerti. Dari sekarang, aku hentikan semua yang mereka kerjakan. Hanya untuk aku latihan minum. Yang kamu ingin masukkan ke departemen penjualan. Minum. Hei, aku tidak bisa mengerti. Aku benar-benar tidak bisa mengerti. Kenapa harus minum di penjualan? Zaman apa ini? Konsepnya sangat ketinggalan zaman. Yo siapa yang marah-marah? Mr. Chen. Aku mampir untuk melihatmu. Tidak sengaja mendengar kamu mengeluh. Mr. Chen hihihi. Bukan tentang kamu. Tidak apa-apa bilang aku baik-baik saja. Aku sangat suka kejujuranmu. Aku kasih tahu intinya. Aku paling suka kamu berdua di antara para magang di departemen penjualan. Tapi tidak sempurna. Ada kekurangan. Zhao Xiaochuan minum dengan baik. Bukan masalah interpersonal. Yo Gege cerdas dan aktif. Tapi tidak cukup alkohol. Kalau saja kalian berdua bisa menjadi satu orang. Mr. Chen, mengapa di departemen penjualan? Apakah kamu harus minum ketika berada di penjualan? Apakah kamu pikir aku suka minum? Tapi kamu tidak bisa melakukannya tanpa minum. Orang ingin sukses. Pertama, kamu tidak bisa mengikuti logikamu sendiri. Kedua, terkadang kamu harus memaksa dirimu untuk melampaui batas. Oke, aku mengerti, aku akan berlatih. Aku tidak bisa lagi. Aku sudah mencapai batas fisiologiku. Ah, tidak apa-apa, tidak apa-apa, tidak apa-apa. Kak, bukankah ini tidak mungkin? Ah, katakan padamu Zhang Xiaochuan. Adikku yang menyebalkan. Tidak ada yang tidak mungkin. Aku bilang aku bisa minum. Aku bisa minum. Hei kamu. Tepat waktu. Bukankah kamu dikenal sebagai Master Game? Hei, bantu aku melihat. Aku kembangkan pengalamanmu. Mari buat kombinasi terkuat. Bagaimana menurutmu? Bantu aku berpikir. Ini selesai bonus 10.000. Bicarakan nanti. Mengapa kamu ingin membuat animasi Flash? Benar itu dilukis oleh Song Nuan. Dia ingin membuat animasi Flash. Dia terlalu malu untuk datang kepadamu. Oh oke. Oh benar. Aku punya satu hal lagi untuk dilakukan. Duduklah. UPS aku cemas. Hei, kamu bilang kalau seseorang punya kekuatan super. Hei, contohnya 1000 gelas tanpa mabuk. Gimana hasilnya? Untuk mewariskan kemampuan ini kepada yang lebih membutuhkan? Maksudmu orang ini? Jangan memaksakan diri. Aku benar-benar tidak tahu seberapa hebat aku. Itu pasti benar. Tapi itu tidak membuat orang mati. Menurutmu begitu? Dan aku pikir, Sudah selesai membuang sampah? jatuh kerjakan setelah selesai. Bro, aku masih menunggu. Cepat. Cepat. Hei, apa ini? Ayo hangatkan badan. Kamu mau apa? Jangan khawatir tentang itu. Cukup perkirakan saja, lalu ajari aku cara menambahkan teks. Aku akan mengajarinya dan selesai. Baik.
Aku berani bertanya, kamu sedang apa? Waktunya pijat limfatikku. Aku sedang pijat limfatik sekarang. Bro, ikuti cara hidupmu. Kamu harus hidup sampai 120 tahun. Kamu energik? Cepat, aku masih menunggu. Apa buru-buru? Aku masih ada aktivitas mal yang harus diselesaikan. Dan kamu tahu, dan tentang partner game kita. Itu saja. Hei, Aku masih ada sesuatu yang Pak Chen jelaskan padaku yang belum selesai. Aku selesai akan segera selesai. Kamu pulang dulu. Perci. tidak ke kamu. Kamu pulang dulu. Percaya teman. Kamu hampir selesai? Tolong kirimkan padaku. Sampai jumpa. Kamu cari apa? Ada urusan apa? Kamu sedang apa yang sedang kamu lakukan? Jangan mendekat, jangan mendekat. Oh, biar aku lihat dulu. Oh, UPS. Jangan dilihat. Lihat nih ini ya. Oh, sangat akurat, sangat akurat. Oke. Siapa yang naksir dia? Aku nggak ngerti apa. Aku ngomong apa sih? Aku cuma ngomong apa yang aku lihat dan rasakan. Lihat kan kamu merasa menang. Apa ini ulah kamu? Kartun bagus gini jangan disia-siakan. Sia-siakan apanya? Lepasin sekarang juga. Kalau nggak aku bakal marah sama kamu. Kamu marah, lepasin dong. Kamu marah. Aku suka lihat kamu marah. Kamu. Kenapa dimatikan? Kalau mesinnya mati orang lain gak bakal tahu. Bagaimana kerjasama dengan Yem Group? Berjalan dengan baik. Seperti yang kamu perintahkan. Krisis perusahaan kita nggak ada kabarnya sama sekali. Cuma ngomongin kerjasama biasa. Kali ini di Amerika. Aku juga cerita ke Fox tentang teknologi inti kita. Dan mereka sangat tertarik. Tapi biar mereka invest. Jadi ada beberapa tantangan. Kertas nggak bisa nutup api. Halo, Ini koran keuangan harian. Kami dapat kabar bahwa, karena teknologi inti belum bisa dapat partner, Feng Hua sekarang ada masalah dengan rantai modal. Benarkah begitu? hal kayak gini muncul tanpa dasar. Aku benar-benar nggak bisa berkomentar. Aku cuma bisa kasih tahu. Perusahaan kami berjalan normal. Bisa dibilang keponakan itu lebih hebat. Selamat tinggal seperti biasa. Coba lihat. Berita baik tidak akan tersebar. Berita buruk menyebar dengan cepat. Kita harus segera mengidentifikasi mitra kerjasama. Oke, mengerti. Song Nuan, Dibikin. wah, kamu mau kemana? Aku mau ke percetakan. Ya ampun, Bibi ada sesuatu untukmu. Itu saja, kamu pakai mobilku, aku akan mengantarmu. Kita jalan sambil ngobrol. Ya ampun, oke numpang saja. Tidak perlu ragu, ayo. Maaf, aku harus menerima ini. Halo Mama. Kamu di mana? Aku sedang rapat. Bicara nanti ya, dah. Xiao Song, kamu sibuk kerja akhir-akhir ini. Oke. MA Cuan. Kamu pikir wanita ini terlalu licik? Jangan makan itu. Aku sudah melihat sifat anjingnya dari awal. Aku melihatnya masuk ke mobil mamaku. Aku akan telepon mamaku. Bahkan mamaku tidak mengakuinya. Kamu pikir ada masalah? Bagaimana kabar Sang Sheng? Aku. Mulai sekarang kamu harus melakukan apa yang aku minta. Kita akan bersama siang dan malam selama 3 bulan ke depan. Bibi. Kenapa kamu tidak tinggalkan aku di pinggir jalan? Pertanyaan Bibi membuatmu malu. Kamu tidak perlu khawatir. Langsung. Apakah aku tidak lebih mengenal anakku daripada kamu? Kamu pikir ini pantas untuk seorang gadis? Peduli. Pride Castle uses I am. Hei kamu saudaraku.
Kalau kamu temanku, kamu harus berdiri di sisiku tanpa syarat. Sekarang dia menuntutku. Bagaimana dengan Zhang Sheng? Dia punya bakat dan kepribadian sendiri. Jika di bidangnya sendiri, dia harus bermain dengan baik. Tapi kantor presiden seharusnya tidak ada ruang baginya untuk bermain, kan? Kamu gadis yang baik. Itu hal paling baik yang pernah kudengar tentangnya. Tadi kamu bilang dia punya kantor CEO di mana? Bukankah dia di bagian penjualan? Jujur saja. Kalau kamu bicara seperti itu, aku akan memberitahumu. Jangan pernah dapatkan musechat seumur hidupmu. Kita baru saja menghapusnya. Aku tumbuh membencinya. Gadis yang melaporkan ke guru di belakangnya. Kita harus bertemu orang seperti ini sekali, dan kita Itu akan memukulnya dia. sekali. Bagaimana dengan rahasianya? Ini dia. Apa yang kamu balikan? Aku bilang aku. Aku adalah rahasianya. Lihat apa yang aku lihat. Tidak bisakah kamu melihatnya? Aku tidak memintamu untuk secantik aku. Tapi kamu harus keren. AKEREN keren. Aku mengerti ini. Keren sebagai kata benda. Itu keren. Udara sejuk. Adjektifnya sangat keren tenang. Ada juga kata kerja transitif. Itu yang mendinginkan sesuatu. Tenangkan apa? Yang mana menurutmu harus aku pilih? Sangat tenang. Lihat kamu. Memakai jaket tebal tua, memakai kacamata, rambut seperti ini. Apa hubungannya keren dengan kamu? Benarkah besok kamu akan menata rambutmu? Lepaskan mata dengan pupilnya kan? Itu keren. Kamu mengerti, sekali kata, harus tawar-menawar. Bicara sedikit. Cari tahu sendiri. Benar. Uhu. Maaf, aku salah. Bro. Zhao Xiaochuan. Oke. Hahaha. Kamu ngapain? Pakai kacamata hitam. Kamu pakai wong kar wai malam-malam. Hei, ada apa dengan kerahmu? Kamu tegak. Rambutmu. Maksud kamu gimana? Bro, kamu baru nyentuh saklar yang salah. Apakah senior mengalami gempa? Tidak, itu kepala paha nekrotik. Haha, Zhao Xiao serius dong? Angin apa malam ini? Hei. Sobat. Sangat penting. Aku masih tidak ingin menyakitimu, oke? Mari kita latihan minum yuk. Hei, tidak aku latihan minum, kamu gugup apa? Itu. Ada sesuatu hari ini yang ingin aku ceritakan padamu. Bilang. Lalu aku bilang, Hei, ceritakan padaku. kakak. Sebenarnya aku ingin memberitahumu. Jangan gugup. Aku tidak gugup. Aku sangat kesal sekarang. Mari kita mulai lagi. Mulai lagi. Kakak. Saya punya beberapa kata dari hati yang sudah lama tersembunyi di hati saya. Hari ini, saya memutuskan untuk memberitahu Anda. Saya ingin meletakkan. Saya pergi. Saya pikir Anda akan bisa berlatih untuk waktu yang lama. Saya memiliki kepercayaan besar pada Anda. Wow.
Ada apa denganmu? Dirampok, hehehe. Hei kakak. Anda tidak ingat apa-apa? Apa? Tidak, setelah Anda minum terlalu banyak kemarin Anda tidak ingat sama sekali. Oh, benar. Saya minum terlalu banyak tadi malam. Bagaimana keadaannya? Baiklah, pergi ke sini. Zhang Xiaochuan, mengapa Anda tidak bertepuk tangan? Mengapa tidak bertepuk tangan? Mengapa tidak bertepuk tangan? Mengapa tidak bertepuk tangan? Khusus. Dapat dihitung. Bagus, maka kita akan berusaha keras hari ini. Terus berlatih. Konsolidasikan hasil kemenangan kita ya. Hei. Kakak, saya pikir Anda tidak perlu berlatih. Anda telah lulus ujian. Anda hebat, itu benar. Oh, benarkah? Akhirnya disampaikan. Hei kakak saya. Tujuan yang ditetapkan Yiem kami tahun lalu. Tahun ini telah selesai. Rencana tahun ini adalah mencari perubahan sambil tetap stabil. Ada dasar menjaga stabilitas. Percepat langkah pengembangan perusahaan. Untuk bekerja sama dengan rapat rencana penjualan hari ini, kami juga memperbarui beranda situs web resmi kami. Mari kita lihat. Apa yang terjadi di sini? Ini adalah situs web resmi. Song Nuan. Ini adalah situs web resmi perusahaan. Mereka meretas situs web resmi kita begitu parah. Ini benar-benar konyol. Ini terlihat seperti Tuan Wang. Itu benar-benar konyol. Ini jelas yang dilakukan para magang ini. Panggil mereka untuk penyelidikan menyeluruh. Tidak ada yang mengaku. Saya tidak bisa mengendalikan mereka jika saya memecat mereka semua. Ah! Ini adalah tangkapan layar situs web resmi perusahaan pagi ini. Insinyur jaringan kami bekerja keras untuk memulihkannya. Saya ingin tahu siapa di antara kalian yang membuat ini. Bicaralah mengapa kalian diam sekarang. Ini keterlaluan. Kalian belum memberikan kontribusi apapun kepada perusahaan. Berani meretas jaringan perusahaan sekarang. Berdiri dan berani menghadapi CEO kita. Berani mencoreng wajah CEO kita. Katakan siapa yang melakukannya. Siapa yang melakukannya? Song Nan, bicaralah. Ini tidak ada hubungannya denganmu. Saya tidak tahu. Masalah ini sudah dikarakterisasi. Bukan lelucon. Ini adalah fitnah jahat terhadap citra perusahaan. Eksekutif perusahaan telah memutuskan jika tidak ada yang mengaku hari ini, semua 20 magang akan dipecat. Hei, siapa itu? Keluar dan katakan sesuatu. Jangan lebatkan semua orang. Ya, saya tidak ingin menanggung beban siapapun. Mungkin mereka ingin mengaku sendiri. Apa omong kosong yang kamu bicarakan? Siapa yang menjebak Songwan? Cepat berdiri. Berani bertindak. Apa yang kamu lakukan? Ah! Apakah kamu tahu ini sangat buruk? Itu mengerikan. Peristiwa seperti ini dalam sejarah Yiem kita tidak pernah terjadi. Tidak pernah terjadi. Apakah kamu mendengar apa yang Tuan Chen katakan tadi? Usir. Tentu saja harus dipecat. 1 menit. Aku akan memberimu 1 menit. Jika dalam 1 menit, jika tidak ada yang berani berdiri dan bertanggung jawab, semua diusir. 80% urusan Sanan dilakukan oleh Zhang Shengkan. Kamu tidak boleh mengungkapnya.
Hukum tidak menyalahkan publik. Mereka tidak akan membuka kita semua. Aku yang melakukan ini. Kamu bisa melihatnya, aku yang melakukannya. Buka aku. Aku yang melakukan itu. Itu yang aku paksakan dia lakukan. Dan situs web perusahaan hitam adalah ahli yang aku temukan dari luar. Kamu dengar aku? Kamu dengar aku? Mr. Chen merencanakan. Berani kamu mengundang geng internet dari luar? Para pemimpin yang terhormat, saya sangat merekomendasikan agar Zhang Sheng segera dipecat. Juga mengangguk. Aku akan memberitahumu apa. Zhao Xiaochuan juga tidak bisa lari. Dia adalah kaki tanganmu. Semua diusir. Ini semua disebabkan olehku sendiri. Jika kamu ingin memecatku, pecahkan aku sendiri. Apa yang kamu lakukan? Song Nuan. Aku penasaran. Apa maksudmu? Apakah kamu berpikir tidak cukup kacau kan? Apakah kamu protes dengan atasan kita? Hebat, tentu saja aku akan memecatmu. Siapa lagi? Lompat semuanya hari ini. Hemat waktu dari berdiri nanti. Aku nyatakan, siapapun yang ada hubungannya dengan insiden komik ini, semua diusir. Dan ada aku di kartun ini. Apakah kamu memecatku juga? Kalian bertiga berani sekali. Tapi aku ingin tahu kenapa kalian melakukan ini. Karena aku benci Song Nuan. Ah, tapi dia sendiri yang melakukannya. Karena dia suka kamu. Zhang Sheng, kamu ngomong sembarangan. Pak Wang itu, aku bisa buktikan kalau Zhang Sheng ngomong sembarangan. Aku baca naskahnya. Hanya Song Nuan yang melukis Pak Wang sendirian. Yang lainnya semua dia. Dia minta aku tambahin diam. Apa yang tidak? Aku cuma tidak tahan melihat kalian membuli cewek seperti ini. Perilaku seperti ini. Siapa sih Pak Wang itu? Pecat saja. Ini ngawur banget. Anak-anak 90-an ini memperlakukan perusahaan seperti tempat bermain. Aku sudah muak dengan ini. Aku sarankan jangan tinggalkan satupun. Semua dipecat. Kamu seharusnya tidak merekrutnya hari ini. Benar. Sejauh ini, hal ini tidak menyebabkan kerugian materi bagi perusahaan. Ya anak muda, kita tidak perlu terlalu keras. Pemecatan adalah tindakan yang paling mudah dan sederhana. Sebenarnya niat awal Pak Chen dan Huang Xiaofeng. Aku juga ingin dari sisi lain. Biar aku kasih peringatan. Periode magang sebenarnya adalah masa transisi antara sekolah dan masyarakat. Terakhir kadang kalian mungkin merasa tersakiti. Dunia orang dewasa menuntut terlalu banyak dari kalian. Tapi sebenarnya, kalian juga perlu menyelesaikan penyapihan psikologis secepatnya. Berhenti menganggap diri kalian sebagai anak-anak. Hanya dengan begitu perjalanan ini akan berarti. Aku tidak akan menyia-nyiakan waktu magang yang berharga ini. Zhang Sheng terima hukumanmu.
Aku ingat dulu paling banyak membuat kesalahan saat masih kecil. Tulis 200 poin sekaligus. Cek. Kamu punya pengaruh besar. Cuma 300 poin. Harus ditulis tangan ya Zhao Chuan? Kamu adalah aksesori. Masuk akal kalau kamu juga harus menulis 150 poin. Tapi aku rasa bakatmu bukan di kata-kata. Bagaimana kalau begini? Kamu serahkan satu salinan desain baru antarmuka website resmi perusahaan kita. Itu saja sudah cukup. Aku terkejut. Bagaimanapun kamu melihat ini, kamu adalah korban. Kenapa kamu malah berdiri? Aku punya lebih dari 5 juta pengikut di Weibo. Kalau kamu mau berkomunikasi lebih lanjut denganku, aku tidak keberatan dengan 20 orang lagi. Dan aku janji akan mengembalikannya padamu. Benarkah? Santai saja, santai saja. Aku akan scan WeChat. Bagaimana dengan aku? Apa yang terjadi dengan Wang Siwan? Bisa membuatnya kesempatan untuk jadi sorotan. Aku juga benar-benar terkesan. Lihatlah painya. Buat dirimu terlihat seperti aktor. Cara para magang memandangnya. Seperti sedang melihat idola. Orang yang melakukan hal praktis tidak dihargai saat ini. Hanya mereka yang bermain-main yang disukai. Oke. Bos kita sudah tidak marah lagi. Sebentar lagi waktunya makan. Ayo kita makan. Ya aku tidak bisa makan satu meja dengan orang seperti itu. Aku tidak mau makan ini. Tidak bos. Terlalu jelas. Hei Sheng Sheng. Cari tempat untuk menulis cek. Ya tulis saja di sini. Oh. Aku sudah menulis beberapa salinan. UM10. Cepat juga. Tinggalkan saja di kantorku setelah selesai. Oke. Selamat datang, Maaf Tuan Chen. Maaf membuatmu menunggu. Ah tidak apa-apa. Tuan Wang Kale dan sayuran hati yang kamu mau hari ini tidak ada. Aku ambilkan brokoli untukmu. Dan telur dadar lo ovah ini. Ya asalkan vegetarian. Ya oke. Mr. Wang, potong daging sapi dan ayam pedas yang dipesan untukmu hari ini. Oke daging tidak apa-apa terima kasih. Apa yang enak hari ini? Apa ibuku yang membuatnya? Tidak. Istriku khusus memesannya untukmu di timur laut. Pasti tidak. Kamu benar-benar menjawabku. Mr. Chen hari ini kamu mau. Kale dan hati kubis sudah habis. Aku dapatkan brokoli untukmu. Dan telur dadar lo ovah ini. Ya asalkan vegetarian. Mr. Chen memesan ayam pedas ini untukmu hari ini. Oke makan daging saja. Hei Kaku, boleh aku tanya sesuatu? Kamu bilang seorang vegetarian memberinya daging. Lalu seorang pemakan daging membuatnya vegetarian. Apa yang akan terjadi pada mereka? Vegetarian? Tidak baik baginya makan daging. Vegetarian kebanyakan bahagia. Ini akan membuat orang terbalik. Akan berbalik. Benar? Oke. Ayo lari bersamaku di lantaimu. Baik lihat apa yang kurang. Departemen logistik masih perlu mendaftar. Oke.
Hand sanitizer apalagi yang kurang? Ya, tapi sebaiknya kamu tidak menggunakan tanda itu. Aku dengar ada yang alergi. Lebih baik diganti dengan yang ringan dan tidak mengiritasi. Bagaimanapun aku akan memberitahu mereka saat waktunya tiba. Aku tidak peduli apakah mereka mengubahnya atau tidak. Jangan lakukan itu. Kamu harus memperjuangkannya, oke? Oke, biar aku lihat. Ceritakan padaku. Kenapa tidak? Ah, tidak apa-apa, tidak apa-apa. Tambahkan semua daging di kotak makan biru ke kotak makan merah. Tambahkan lebih banyak sayuran ke kotak makan biru. Masukkan semua daging dari kotak makan biru ke dalam kotak makan merah. Tentu saja, tentu saja. Bolehkah aku mencicipi sedikit dulu? Hei Chen Jian. Sebelum akhir pekan ini, bisakah kamu memberikan rencana penjualan barumu? Terbang ke Tokyo pada hari Senin. Kebetulan di pesawat. Sulit, aku akan mencoba yang terbaik. Yo, berhenti. Kapan kamu mulai makan daging? Bukankah kamu sudah mengubahnya? Bukankah ada banyak daging di kotak makan? Cobalah sedikit saja. Apakah kamu sudah terbiasa memakannya? Tidak apa-apa, makan sekali-sekali. Oh, aku tahu kamu suka daging. Aku menyarankannya. Kurangi makan di masa depan. Tidak baik makan terlalu banyak. Kebetulan hari ini, aku tidak punya daging. Tidak punya? Hei, kamu yakin tentang ini? Bisakah kamu? Oke, aku percaya kamu. Terima kasih. Oke, aku mengerti, sampai jumpa. Pals. Ya, Vivian mengatakan dengan tegas bahwa dia tidak salah tentang makanannya. Dan dia tidak pernah melewatkannya. Itu aneh. Bagaimana dagingku bisa ada di kotak makan Wang Siwan? Ya, kenapa begitu? Kenapa begitu? Wang Siwan mengambil dagingku dari kotak makan. Tidak mungkin, bos. Dia adalah CEO baru. Untuk dia, apakah dia akan makan beberapa potong dagingmu lagi? Dia sudah menjadi vegetarian selama beberapa tahun. Jangan berubah wajah di depanku hari ini. Aku makan sepotong besar daging tanpa ragu. Bukankah itu jelas bagiku? Titik. Klik padamu, apa yang dia pesan darimu? Itu hanya tidak sesuai dengan ritmenya. Gagal mengirimkan rencana pada waktu yang dia tentukan. Aku merasa tidak nyaman. Politik kantor apa ini? Kepemimpinan ini harus memiliki sedikit seni perjuangan. Makan daging tidak gratis. Tidak. Apa yang salah dengan mobil ini? Bos. Berhenti. Saya mengerti. Biar saya lihat. UPS. Oh, ini luar biasa. Ini mungkin ban pecah. Silinder meledak, bos. Saya tidak bisa mengemudikan mobil ini lagi. Ya, mobil ini sudah ratusan ribu kilometer. Seharusnya sudah dibuang. Kepala penjualan. Saya sangat tidak berguna.
Tuan Chen. GG Wang. Bisakah kamu menunjukkan pesan teks itu kepada saya? Tunjukkan kepada saya. Baiklah, kamu harus berjanji tidak akan memberitahu siapapun. Saya tidak memberitahu siapapun. Tunjukkan kepada saya. Oke. Kamu masih bersumpah. Bersumpah tidak akan memberitahu siapapun. Saya bersumpah tidak akan memberitahu siapapun. Oke. Oke. Mengirim kehangatan kepadamu mengingatkan saya pada masa kuliah. Kamu seperti api dan semangat musim semi. Yiem bekerja di bawah tekanan yang terlalu besar. Akhir-akhir ini saya pikir seluruh Yiem berwarna abu-abu. Apakah kamu bersedia membawa saya sentuhan cahaya murni besar? Sentuhan warna cerah. Siapa yang mengirimnya kepadamu? Bukankah tertulis Tuan Wang? Saya mengerti. Saya tidak percaya. Ya Tuhan, apa maksudmu? Dia menyukaimu. Tidak mungkin, Yupes. Bagaimana itu tidak mungkin? Oh, jangan panik. Ayo duduk dan saya akan perlahan-lahan. Biar saya menganalisisnya untukmu. Gadis kecil polos seperti kamu. Pasti sangat menarik bagi para omom. Selain itu, Mr. Wang tidak mengatakan apapun padamu. Dia hanya ingin mengungkapkannya padamu. Apakah dia sedang dalam suasana hatinya sendiri? Ini sangat terkendali. Seorang pria dengan pangkatnya. Selalu ada yang harus dikhawatirkan, jadi apa? Butuh gadis kecil seperti kamu? Mencurahkan isi hati. Dia? Warna abu-abu apa? Warna cerah apa? Apa yang bisa aku bawa untuknya? Warna cerah. Abu-abu mewakili lingkungan kerja jam kita. Berat dan membosankan. Warna cerah? Ini dia. Dia tidak hanya berharap kamu bisa memakai sesuatu seperti bunga ini. Warna-warni, muda dan cantik, memberi kita vitalitas yang sangat menyegarkan. Bukankah ini warna musim semi? Haruskah begitu? Tentu saja, Hei bawa-bawa, aku akan kembali padamu. Bagaimana cara kembali? Lihat aku. Oke. Terima kasih, Mr. Wang. Oke. Jika begitu, itu adalah kesenangan saya. Di hatiku, kamu adalah pohon yang menjulang tinggi. Hutan lebat yang luas. Hei, kurasa lebih baik tidak mengirimnya. Itu bagus-bagus. Hutan apa? Pohonnya tidak bagus. Itu saja kamu tidak mengerti. Ini sastra. Jangan kirim, berikan padaku sekarang. Tidak bisa dikirim. Hutan pohon tidak hahaha. Terima kasih Pak Wang. Kalau begitu, itu kesenangan saya. Di hati saya Anda adalah pohon yang menjulang tinggi. Hutan yang rimbun dan luas. Kamu bilang wanita ini terlihat begitu murni, di dalamnya begitu liar. Oh, ini sangat tidak bisa dipercaya. Air laut tidak terukur. Kasih dia satu lagi. Hei. Saya bilang sudah cukup. Animasi Flash begitu keras. Apakah di dunia ini, selain menggertak Song Nuan, kamu tidak punya kesenangan lain? Hei. Saya hanya tidak suka dia. Saya hanya ingin membuatnya kesal. Saya mengerti dia, saya melihat dia membuat kekacauan saya senang. Oh, tidak. Kirim ke saya. Apa yang kamu lakukan? Hei. Berhenti.
GG. Ayo sini, ayo sini. Cepat. Ayo sini biar saya lihat belakangnya. Berputar-berputar. GG. Ini masih terlihat? Saya pikir tidak cukup terbuka. Gaun ini harus terasa seperti ini. Ini juga terasa. Terlalu apa terlalu? Saya masih pikir tidak cukup menakjubkan. Banyak set yang harus dicoba. Tunggu saya. Tidak, masih berganti. Ambil dasi di sini. Kakak. Aha, tunggu sebentar. Tidak, tidak. Untuk terlihat seksi kamu tahu? Untuk merasa seksi. Hahaha, lihat hahaha. Ya ini dia. Ini masih menarik, ayo. Hebat, sempurna. Apa yang sedang kamu lakukan? Jangan lakukan itu, bro. Ah, sempurna. Keren, tunggu, aku hampir sampai. Hei, 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 tidak, tidak, tidak. Tidak perlu, bro. Tidak perlu, tidak perlu, tidak perlu, aha. Ah. Direktur hahaha. Aku akan ambilkan air untukmu. Air apa yang kamu tuang? Kamu pakai apa hari ini? Kamu datang ke sini pakai baju gini. Bagaimana menurutmu? Ah, aku tidak terlalu memikirkannya. Bukan otakmu. Bacakan kode berpakaian magang untukku. Magang harus memakai pakaian kerja selama magang. Tidak boleh pakai baju santai. Ya tahu kan? Ah, untuk tujuan apa? Aku tidak punya tujuan, hahaha. Komik itu tidak mendapat cukup perhatian waktu itu kan? Perusahaan bukan tempat pamer kamu. Jika kamu ingin menjadi sorotan di perusahaan, kamu harus tunjukkan prestasimu. Mengerti, kamu tidak bisa mengandalkan ini lagi. Benar-benar tidak akurat. Wang 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 Zong. Ah. Dia akan ke latihan hari ini. Pergi ke perusahaan kolaborasi untuk latihan kan? Ya, pergi ke pertunjukan. Ah, Pergi merenung. Hahaha. Hahaha. Batuk-batuk.
Ini buku pegangan karyawan yang kamu minta terima kasih. Kamu baik-baik saja. Aku juga tidak bisa membantu itu, tapi aku juga pikir tidak perlu mengeluarkan buku pegangan karyawan. Tapi perintah ini langsung dikeluarkan oleh Mr. Wang. Aku tidak sedang membicarakan buku pegangan karyawan. Aku sedang membicarakan kamu. Kamu pakai apa? Jangan bilang, ini juga perintah langsung dari Mr. Wang. Oke. Terima kasih atas kerja kerasmu. Ayo, ayo. Hei. Hei, halo. Ini buku pegangan karyawanmu. Terima kasih atas kerja kerasmu. Ayo. Halo, ini buku pegangan karyawan. Wow, ayo. Bagaimana cara berpakaian seperti ini? Selamat siang. Ini buku pegangan karyawanmu. Ini buku pegangan karyawanmu. Itu kerja keras, ayo. Halo. Ini buku pegangan karyawanmu. Ayo. Hei, kamu lihat magang baru itu? Ini terlalu keren. Seluruh gadis klub malam ini. Dia sudah berlari sepanjang pagi. Antar departemen. Apa arti buku pegangan karyawan? Apakah kamu takut tidak ada yang melihat betapa cantiknya dia? Hahaha. Siapa yang kamu bicarakan? Itu yang berbakat itu. Apa namanya untuk memberikan kehangatan? Oh, bagaimanapun apa yang kamu pakai hari ini datang dan pergi. Tiga guru. Ini buku pegangan karyawanmu. Ayo, hahaha. Ayo, ayo. Hahaha, ini terlalu lucu. Apa yang kamu lakukan? Apa yang kamu lakukan? Benar-benar masih keluar untuk menggoyangkan hahaha. GG, aku tidak tahan lagi. Aku harus melakukannya untuk pekerjaan. Untuk menantang batas bawahmu sendiri? Aku ingin menyerah. Tahan? Tidak, kamu tahu apa yang mereka minta aku lakukan? Sangat-sangat aneh. Mereka benar-benar memanggilku suamiku. Memanggil kami lagi. Aku akan meneleponmu kembali. Apakah rencana perencanaan itu dikirim ke kotak suratmu? Apa yang kamu lakukan? Bukankah ini kotak makan siangku? Kenapa kamu makan kotak makan siangku? Oh, saya mengerti. Kamu makan semua daging saya selama 2 hari ini ya? Tidak, 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 tidak. Dudufang tidak membiarkan saya memakannya. Kamu juga tidak boleh memakannya. Itu Tuan Wang yang mengirim saya pesan dan meminta saya untuk makan. Apa yang saya suruh kamu makan?
Saya sakit perut hari ini. Kamu membantu saya makan kotak makan siang biru. Chen Jian, menurutmu, apakah saya akan mengirim pesan seperti itu? Pasti ada masalah. Nomor teleponnya adalah namamu. Berhenti. Hei, apa yang kamu lakukan? Apa yang terjadi? Ah, kamu ganti saya. Kembalikan. Hahaha. Kamu mengirim saya semua pesan teks itu selama berhari-hari. Sang Sheng. Barani Berninya kamu berpura-pura menjadi Presiden Wang sekarang? Benar. Bagaimana dengan yang saya kirim? Itu sebabnya kamu membuat saya berpakaian seperti ini. Itu bukan saya, ini pemahamanmu sendiri. Tidak ada hubungannya dengan saya. Apakah kamu manusia? Apa yang kamu lakukan? Kakak Song. Apa yang kamu lakukan, Kakak Song? Apa yang kamu lakukan? Ayo lihat. Tambahkan daging dari kotak makan siang biru ke kotak makan siang merah. Tambahkan lebih banyak sayuran ke kotak makan siang biru. Mangkuk gratis. Kamu mengingatkan saya pada masa kuliah. Semangatmu seperti api. Seperti musim semi. Ya, tekanan kerja JM terlalu besar. Seluruh JM benar-benar suram. Apakah kamu bersedia membawa saya sentuhan musim semi besok? Sentuhan warna cerah. Kamu benar-benar berbakat. Zhang Sheng, kamu brengsek. Kamu bajingan bau. Saya selalu berpikir ada batas seberapa buruk orang. Kamu akhirnya tanpa batas. Kamu pikir kamu yang buat aku jadi begini? Apa aku bakal jatuh? Apa aku bakal keluar? Aku bilang aku nggak akan. Aku bisa tahan demi pekerjaanku. Aku cuma benci aja. Aku perlu lihat kamu setiap hari. Kamu bikin aku mual. Kamu bikin aku pengen muntah. Aku benci kamu. Aku nggak mau lihat kamu lagi. Aku nggak mau lihat kamu sedetik pun. Sudah cukup. Aku nggak mau kerjaan ini. Sun Wan. Jiang Sheng bikin lelucon besar kali ini. Hao Ming yang bakal ngirim. Aku bisa ngerti perasaanmu. Jangan terlalu sedih. Sang Sheng memang begitu kan? Gimana kalau aku minta cuti buat kamu ke perusahaan? Pulang dan istirahat 2 hari. Lagian bukannya dua bos itu juga lagi ngurusin Sang Sheng. Apa yang harus aku bilang? Kenapa dagingnya ada di kotak makan Pak Wang? Di kotak makanku cuma ada sayur. Haha. Hei, kamu ini anak pintar. Sayangnya nggak di jalan yang benar. Aku nggak akan banyak bicara soal kebenaran besar. Lagian selama ini, kamu udah bikin berantakan perusahaan. Gimana cara nanganin kamu? Kamu yang bilang sendiri. Kayaknya begitu. Aku memang agak keterlaluan. Tapi aku nggak bisa menahan diri. Lihat itu. Hei, rekrut generasi 90-an ini ke perusahaan. Perusahaan kita bakal jadi TK. Kita cuma perlu bersihin pup dan pipisnya. Dirut Hao, tolong berhenti membujukku. Aku udah ngiyakinin diri. Aku mau berhenti kerja. Aku bodoh banget. Aku nggak punya muka buat bertahan lagi. Kalau kamu bikin malu seperti ini, kamu bisa bertahan.
Oke. Oh, aku ngerti. Ah, Sheng kemari. Apa yang terjadi? Menurutmu ini hasil yang kamu inginkan? Song Nan baru saja mengajukan pengunduran diri ke Hao Min. Kalau begitu aku tidak suka dia. Tapi aku tidak benar-benar membiarkannya pergi. Apapun titik awalmu, kamu akan menanggung konsekuensi dari perilaku burukmu. Aku tidak perlu memberitahu ibumu tentang ini. Tapi syaratnya adalah apapun caramu. Aku harus membuat Direktur Song kembali bekerja dengan senang hati. Aku. Ayah, Song Nan, kamu ada di kantor? oke. Kamu sibuk? Ya tidak buruk. Bagaimana? Suasana hati salah? Aku. Aku tidak ingin bekerja diam lagi. Ah, siapa yang mengganggumu? Tidak juga. Aku hanya tidak ingin melakukannya lagi. Hai putri. Jangan main-main dengan kepribadianmu setiap saat. Aku melihatmu seperti ini. Aku akhirnya menemukan pekerjaan. Kamu harus menghargai pekerjaan ini. Apakah kamu mendengarnya? Ah, aku mengerti. Oke, aku tidak akan memberitahumu sekarang. Aku sedang bersama teman-temanku. Ada apa? Oke, sampai jumpa. Hei putriku sedang emosional. Aku tidak tahu betapa sulitnya mencari pekerjaan di masyarakat sekarang. Hei, aku akan mendidiknya kembali setelah masalah ini. Hahaha Tuan Song. Begitu banyak tahun, kamu tidak memiliki perubahan haha. Masih mempertahankan sikap seorang guru. Hei Chen Wei. Aku melihatmu sudah banyak berubah. Oke. Bagaimana kamu membuatku merasa sekarang? Kayaknya kita nonton TV terus-terusan. Kayak orang sukses yang muncul di atas. Jangan bilang gitu. Aku akan selalu jadi murid sama kamu. Haha. Emang kenapa? Pak Song, kamu masih harus tunggu sampai istri dan anakmu setuju. Kamu bisa setuju? Bisa dibilang gitu. Aku bilang kamu ambil aja pekerjaannya. Pak Wakil Presiden dengerin. Lagian bukannya Song Nuan sendirian di Shanghai? Dia anak tunggal lagi. Lagian kalian di kota yang sama. Saling jaga aja. Bagusnya pas aja. Sekarang aku punya kemampuan ini. Kesempatan bagus lagi. Waktu dan tempat yang tepat. Lancar jaya. Bagus banget. Aku nggak ngerti bisnis. Hei, nggak masalah. Di bisnis aku perhatikan karakter. Karakter itu yang paling penting buat aku. Hanya kamu yang bisa bikin aku tenang. Ah, Chen Wei. Oke, ini buat keluarga kita. Itu perubahan besar? Kasih aku waktu. Mas, ini benar-benar salahku. Benar-benar salahku. Seharusnya aku berusaha sekuat tenaga buat hatikan seharusnya biarin di jalan yang merugikan orang lain dan gak menguntungkan diri sendiri. Semakin jauh. Benar-benar salahku. Ngerti banget. Tapi aku melakukan ini buat kebaikannya sendiri kan? Yang paling aneh adalah, aku nggak seharusnya robek bajunya jadi lebih pendek. Sekarang nggak bisa dibalikkan? Sedih banget Song Nuan sekarang? Dia nggak bisa benar-benar berhenti kan? Ah, Kalau gitu nggak bakal bisa. Bagaimana dengan aku? Pembunuh. hei jangan bilang begitu. Orang-orang pasti sedih sekarang. Biarkan dia bicara. Bagaimanapun aku sekarang seorang pendosa. Yo Sheng. Kalau kamu seorang pria, apakah kamu akan terlihat seperti pria? Minta maaf pada Song Nuan. Tulis cek dan minta maaf. Aku sudah menulis, aku baru saja menulis. 300 poin, ambil apa yang kamu mau. Bukan kamu. Ya jangan bilang padaku. Benarkah? Zhang Sheng, kalau kamu bilang aku akan mengorbankanmu sedikit. Kamu bisa memenangkan maaf Song Nuan. Maukah kamu? Mengapa aku harus memintanya memaafkanmu? Oh, kamu terlalu menganggapnya tinggi. Sejak aku bertemu dengannya,
Aku belum pernah mendengarnya minta maaf sekalipun. Hei, Aku bisa menyerahkan ini padamu untuk sementara. Tapi syaratnya adalah apapun caranya. Aku harus membuat Direktur Song kembali bekerja dengan senang hati. aku hanya tidak mau minta maaf. Jadi aku datang padamu. Bantu aku memikirkan cara lain. Aku sudah memikirkannya, aku mengajakmu makan malam. Maaf. Aku tidak dengar apa yang kamu katakan. Hei, kenapa kamu begitu menyebalkan? Mengapa kamu selalu menargetkan Sang Sheng? Tidak. Kamu tidak melihatnya. Apakah mereka sudah merendahkan status mereka? Garis. Berhenti berdebat. Bisakah kamu memberiku saran yang membangun? Oh, aku mengerti. Aku kenal Song Nuan. Biasanya dia tidak mudah membalikkan badan. Kalau dia membalikkan badan, dia pasti tidak akan menoleh lagi. Jadi sangat tidak mungkin kamu menggunakan metode konvensional. Itu satu-satunya cara. Ambil pedang dan pergi ke samping. Ini enak. Tapi kenapa mereka belum datang? Kurasa sedang dalam perjalanan. Bagus, sudah pesan. Tidak ada siapa-siapa. Datang. Gawain, cepat selesaikan tugasmu cepat. Hei, aku tidak peduli. Aku takut kamu tidak bisa menerimanya. Tidak. Di mana leher bebek favorit Sunuan? Bagaimana dengan ini? Tidak, aku tidak mau. Kamu makan, aku akan kasih kamu sedikit. Cukup satu gigit, jangan makan semuanya. Aku benar-benar tidak mood mencoba ini. Kenapa kamu tidak main dulu? Hei, jangan bayar semua uangnya. Ini uang hasil jerih payah kita. Sudah selesai. Kamu. Hari ini kita minum koktail. Baik, satu untuk setiap orang. Setiap orang berbeda. Oke, sajikan anggurnya. Hei, hahaha. Haha. Empat wanita sangat beruntung. Selamat mendapatkan konsumsi toko kami tahun ini. Aku beli hadiah utamanya. Tidak hanya makanan dan anggurnya gratis. Yang lebih dinantikan adalah siang hari di toko kami. Nona Lisa akan menari khusus untukmu. Kemudian di bawah. Mari kita sambut Nona Lisa. Zhang Sheng berpakaian seperti ini. Aku benar-benar ingin minta maaf padamu dengan tulus. Berikan dia kesempatan. Ini konyol. Aku hanya tidak ingin melihatnya. Hanya anak muda. Cukup tersenyum. Benar? Itu karena tidak terjadi padamu. Duduk di sana, duduk di sana. Oh sayang. Kamu lihat itu. Aku bilang tidak ada gunanya. Megah ya, sudah cukup megah. Kamu pikir kita tidak cukup tulus? Ayo bangun, ayo bangun. Kamu ngapain sih? Kenapa kamu memukulku? Aku kasih tahu ya, Zhang Sheng, meski aku tidak tahu bagaimana kamu memprovokasi Song Nuan. Tapi aku kenal dia. Kamu pasti melakukan sesuatu yang sangat buruk. Song Nuan itu gadis yang sangat baik. Tunggu sampai aku tanya dia. Aku akan menyelesaikan masalah ini denganmu lagi. Kirim pintu. Song Yuan. Song Yuan. Hei, ada apa? Aku di luar. Apa? Oke. Aku akan pulang sekarang. Pindahin keluargamu ke Shanghai. Kamu tahu. Kenapa aku tidak dihitung? Kita harus memanfaatkan kesempatan baik. Belang, ketika kita tiba di Shanghai, kita bisa tinggal bersama Song Nuan. Ada apa dengan itu? Andai saja 20 tahun lebih awal, aku akan ikut kamu tanpa bicara. Tapi sekarang ini satu. Akar-akarnya sangat dalam. Aku merasa seperti pohon besar, hampir tercabut.
Aku takut memikirkannya. Ada apa yang perlu ditakutkan? Orang pindah pohon hidup pindah ke mati. Kesempatan besar menunggu kita. Kita harus memegangnya. Aku bersumpah dengan tiang bendera. Aku tidak pernah melakukan sesuatu yang begitu bengkok dalam hidupku, begitu menyimpang. Aku hanya jatuh cinta padamu. Aku hihihi. Hei, Zhang Sheng, aku kasih tahu ya. Hal satu tembakan ini. Dalam probabilitas, ada dalam. Tapi bagaimana dalam kehidupan nyata? Karena berbagai faktor dalam lingkungan ini ya. Probabilitasnya akan menurun. Dan setidaknya kita sudah menunjukkan kesungguhan kita dalam meminta maaf. Benar kan meskipun Song Nuan tidak mengatakan apa-apa. Tapi mungkin ada sedikit perubahan di hatinya. Ini hanya otak papayanya. Tapi Zhang Sheng, aku benar-benar terkesan hari ini. Biasanya aku mengira kamu, itu adalah citra yang tinggi. Kamu masih menerima saranku hari ini. Sangat merusak diri sendiri. Masih tampil begitu baik. Gadis biasa pasti sangat senang. Benarkah? Bisakah kamu memberikan saran yang tepat? Apakah ada cara mudah untuk meminta maaf? Tidak juga. Kamu gunakan 3 langkah berikutnya dengan Song Nuan. Biar aku beritahu adalah Song Nuan. Bahkan jika kamu berlutut hari ini, aku tidak akan pernah memaafkanmu. Kami sedang mencari ide di belakang. Jangan mengeluarkan energi negatif. Aku tahu dia sangat sulit. Aku tidak membunuhnya sejak awal. Hei. Mengapa kita tidak menelepon Song Nuan? Kamu menelepon apa? Terlalu cepat. Ponsel Song Nuan ada padaku. Hei.